Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Cikal Multazam. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor sejak siang menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah. Ya, pemirsa, banjir dilaporkan melanda sebagian kawasan Ciomas, Cisarua, dan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Sabtu malam. Banjir dan longsor juga terjadi di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Pemirsa, dari video amatir yang direkam oleh warga, luapan air memasuki perkampungan warga. Hingga malam ini, pemirsa, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter. Warga mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, akibat intensitas hujan yang tinggi sejak siang, kondisi bendungan Katulampa hingga malam ini, pemirsa, dilaporkan berstatus siaga 3. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa dan kerusakan akibat peristiwa ini. Kalau itunya kata masalah. Kayaknya gak asuh video apa itu. Lagi apa sukuas iya. Ayo sama. Banjir juga terjadi di Jalan Raden Kosasih, Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor. Air dari Kali Ciliwung mulai meluap hingga menggenangi jalan. Ya, pemirsa, ini adalah situasi di mana banjir yang terjadi di Jalan Raden Kosasih, Cikaret, Bogor Selatan. Bisa kita lihat bersama, pemirsa, bahwa air dari Kali Ciliwung ini mulai meluap hingga menggenangi jalan. Sementara di Kampung Bubulak, Darussalam di Kecamatan Ciomas juga tak luput dari terjangan banjir. Luapan air dari Kali Ciomas, pemirsa, sejak sore memasuki perkampungan dan rumah warga. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Ya, pemirsa, kita sama-sama saksikan hujan deras ini menyebabkan aliran sungai di Jembatan Ragasi, Pintu Ledeng, Ciomas meluap. Sungai Ciliwung pun ini mengalir deras. Warga bantaran diminta untuk waspada. Air sungai meluap gara-gara. Pemirsa, berikut ini adalah visual amatir di lokasi, tepatnya di RW 04, Desa Sirnagali, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana ini banjir di perumahan warga akibat air sungai yang meluap. 2025 terjadi banjir yang cukup besar dan sangat. Air sungai meluap gara-gara. Ya, berikutnya, pemirsa, kita simak sama-sama visual di Desa Sirnagali, Taman Sari, di mana air sungai meluap atau tumpah ruah ke jalan akibat saluran yang mampet. Saat ini banjir yang kita lihat, pemirsa, visual di mana banjir juga melanda Kampung Rawa Sedek, RT 001, RW 004, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kita melihat bahwa derasnya air ini membuat panik warga sekitar, dan kita lihat sejumlah barang ini terbawa derasnya arus air yang mengenangi kawasan tersebut, pemirsa.
Banjir menerjang sejumlah titik di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Wildan Hidayat di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Wildan. Bisa Anda gambarkan dan informasikan kepada kami situasi di lokasi Anda saat ini, Wildan? Ya, baik Cikal dan juga pemirsa, saat ini pasca terjadinya banjir yang melanda wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor pada sore tadi, saat ini perlahan air mulai surut. Dan untuk diketahui juga Cikal bahwa terjadi banjir itu bukan hanya di Kecamatan Ciampea, namun di beberapa titik yang ada di Kabupaten Bogor, diantaranya di Kecamatan Taman Sari, di Megamendung, di daerah Lewi Sadeng, dan juga di daerah Kemang. Demikian, Cika. Bagaimana untuk situasi warga di sana? Apakah memang banjir yang tadi sempat terjadi tidak sampai berdampak cukup signifikan ke permukiman warga? Seperti apa kondisinya tadi, Wildan? Ya, tadi di wilayah Kecamatan Ciampea sendiri hanya banjir lintasan saja, Cika. Namun ada yang terjadi lebih parah lagi, yaitu di wilayah Kecamatan Megamendung, Cika. Sejumlah kendaraan sempat terbawa hanyut dan bahkan dikabarkan satu orang warga asal Cianjur menghilang di lokasi kejadian, tepatnya di wilayah Megamendung. Dan barusan saya mendapatkan informasi bahwa di Kampung Cipendawa, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, saat ini kondisi cuaca masih diguyur hujan juga, Cika. Untuk langkah antisipasi, Wildan, apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat, terutama untuk keselamatan warga dan evakuasi warga? Apa langkah-langkah utama yang dilakukan saat ini? Ya, saat ini tim gabungan dari Babinsa dan polisi dari TNI Polri serta masyarakat sekitar bahu-membahu melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir bandang tersebut. Di antaranya membawa mereka ke sejumlah titik yang lebih aman dan juga ke beberapa wilayah yang dianggap aman juga. Demikian, Cika. Kalau beberapa wilayah baik di Kabupaten Kota Bogor ini terdampak dengan hujan deras yang cukup tinggi sejak tadi siang, begitu, Wildan. Wilayah mana saja yang paling terdampak mungkin yang harus diprioritaskan utama untuk kalau kita bicara misalnya masalah evakuasi, Wildan? Ya, untuk diketahui, Cikal, tadi di beberapa wilayah yang saya sampaikan bahwa di Kecamatan Ciampea hanya terjadi banjir lintasan, begitu juga di Kecamatan Taman Sari, di daerah Lewi Liang, Lewi Sadeng, dan juga di Kecamatan Megamendung. Dan yang lebih berdampak fatal yaitu di Kecamatan Megamendung, Cikal. Sejauh ini bagaimana untuk aktivitas di wilayah terdekat Anda, Wildan? Apakah sampai sudah menghambat aktivitas ataukah masih berjalan normal yang Anda pantau sedari tadi, Wildan? Sejauh ini masyarakat sudah mulai beristirahat karena sejak tadi sekitar pukul 19 kejadian menimpa wilayah Kecamatan Ciampea dan saat ini sudah mulai berangsur, hujan pun sudah mulai meredam. Demikian, Cika. Kalau di lokasi Anda di Ciampea memang saat ini tidak terlalu signifikan mungkin, tapi apakah ada langkah-langkah mitigasi yang dipersiapkan di sana, Wildan? Ya, masyarakat sekitar sudah melakukan antisipasi, baik itu berupa menutup wilayah-wilayah yang memang terdampak kena banjir dan juga beberapa titik yang terdampak akan terjadinya banjir, seperti dengan membuka keran-keran atau saluran-saluran yang tadinya terjadi penyumbatan. Cika. Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan dengan banjir bandang adalah salah satu potensi longsor. Apakah sudah dapat informasi dari pihak terkait, Wildan, mana-mana saja titik yang rawan longsor? Terjadi titik rawan longsor di beberapa titik seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di daerah Taman Sari, dan karena memang letak di kaki Gunung Salak, dan juga di wilayah Megamendung letak dengan kaki Gunung Gede Pangrango. Demikian, Cika. Apa imbauan terakhir yang Anda dapatkan informasi dari pihak terkait, khususnya untuk warga yang terutama mungkin berada di tinggal di titik-titik yang paling berpotensi untuk rawan terjadi banjir susulan ataupun longsor? Apa imbauan yang disampaikan?
Ya, bagi masyarakat yang khususnya mereka yang berada di bantaran sungai, sungai yang rawan banjir seperti Sungai Ciliwung, agar selalu waspada dan untuk selalu berada di tempat-tempat yang lebih tinggi, seperti di tetangga, atau lebih baik mengungsi ke wilayah-wilayah yang lebih aman. Demikian, Cika. Oke, ingin pastikan kembali Wildan di lokasi Anda, apakah memang warga seluruhnya dalam kondisi baik-baik saja? Mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti lansia ataupun balita. Apa ada catatan khusus di tempat Anda, Wildan? Ya, untuk di Kecamatan Ciamjaya sendiri saat ini memang sudah baik-baik saja, mengingat yang tadi saya sampaikan bahwa jalur di wilayah Kecamatan Ciamjaya ini hanya perlintasan dari tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak pada Sabtu sore tadi. Baik, Wildan, kita akan terus menantikan informasi terkini terkait dengan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Selamat bertugas kembali, Wildan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan aliran sungai di Jembatan Ragasi, Pintu Ledeng, Ciomas meluap. Di mana air Sungai Ciliwung pun ini pemirsa mengalir deras. Warga yang bertempat tinggal di bantaran diminta untuk waspada. Kita bisa sama-sama saksikan pemirsa, ini adalah luapan air yang sangat deras terjadi di permukiman warga, tepatnya di aliran sungai di Jembatan Ragasi. Bisa kita lihat ini adalah pantauan langsung gambar direkam oleh warga yang tinggal di sekitar sungai atau di dekat Jembatan Ragasi di Pintu Ledeng Ciomas, di mana air meluap disebabkan oleh intensitas hujan tinggi yang terjadi di kawasan Bogor, Jawa Barat sejak siang tadi. Saat ini kita sama-sama melihat pemirsa situasi di mana luapan air di Kampung Rawasedek, tepatnya di RT 001 RW 004 di Desa Megamendung. Kita bisa sama-sama melihat derasnya aliran air ini menghanyutkan sejumlah barang milik warga sekitar. Dan ini pun menimbulkan kepanikan warga. Kita bisa sama-sama mendengar bagaimana situasi yang terjadi. Sepeda motor pun pemirsa, kita lihat ikut terbawa arus. Ini menandakan tingginya atau derasnya aliran air banjir bandang ini terjadi di Megamendung. Himbauan pun terus diberikan oleh pemerintah setempat agar masyarakat terus waspada, mengingat Bendungan Katulampa saat ini pun dalam status siaga 3.
Kembali di Breaking News, pemirsa, hujan deras menyebabkan aliran sungai di Jembatan Ragasi, Pintu Ledeng, Ciomas meluap, di mana air sungai Ciliwung pun mengalir deras. Warga Bantaran diminta untuk waspada. Kita bisa sama-sama menyaksikan, pemirsa, derasnya aliran air akibat luapan dari sungai Ciliwung. Ini disebabkan salah satunya adalah karena intensitas hujan yang tinggi sejak siang hari di kawasan Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya. Banjir bandang ini membuat sejumlah warga pun diminta untuk waspada, dan beberapa wilayah memang sudah disediakan untuk posko darurat untuk proses evakuasi, mengingat status dari Bendungan Katulampa saat ini sudah berstatus siaga 3. Terhitung pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat tadi, di mana status dari Bendungan Katulampa sudah siaga 3. Ini sudah disampaikan langsung oleh pihak Bendungan Katulampa untuk meminta warga yang tinggal di kawasan Bogor, khususnya yang tinggal di dekat dengan bantaran sungai, diminta untuk waspada dan segera berpindah ke tempat yang lebih aman, mengevakuasi diri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitupun beberapa titik di wilayah Bogor, pemirsa, di mana terjadi atau adanya potensi dari longsor, tanah longsor yang bisa saja terjadi di beberapa titik wilayah yang berpotensi, terutama di kawasan dataran tinggi. Ini sangat berpotensi sehingga diminta kepada warga yang tinggal di titik rawan longsor untuk segera mengevakuasi diri. Pemirsa, saat ini sama-sama kita simak banjir juga melanda Kampung Rawa Sedek, RT 001 RW 004. Ini yang berada di tepatnya di Desa Megabendung, pemirsa, Kecamatan Megabendung, Bogor. Derasnya aliran air ini membuat sejumlah barang milik warga ikut terbawa air. Sebelum kita tadi simak ada satu sepeda motor yang ikut terbawa air. Kita bisa simak situasi di lokasi di mana kepanikan warga sangat terlihat ketika derasnya air ini melanda kawasan mereka. Beberapa daerah di kawasan Bogor memang sudah diinformasikan, termasuk kawasan yang cukup berpotensi tinggi terjadi banjir bandang. Walaupun beberapa daerah juga sebetulnya sudah surut. Sebelumnya kami memantau laporan dari rekan Wildan yang berada di kawasan Ciampea. Memang ketinggian air dan aliran dari banjir ini tidak terlalu signifikan, sehingga saat ini air pun sudah surut. Namun di beberapa wilayah seperti di Megabendung, di mana Megabendung adalah salah satu kawasan yang paling berpotensi dan paling rawan, sampai dengan saat ini banjir atau air masih mengenangi sejumlah kawasan di Megabendung, termasuk di wilayah Cisarua, di mana termasuk wilayah wisata yang perlu diperhatikan juga untuk evakuasi dari para warga maupun yang sedang berwisata ke sejumlah kawasan di Kabupaten Bogor. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan Andi Sudirman, penjaga pintu air Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Mas Andi. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Breaking News iNews. Bagaimana situasi terkini di Bendungan Katulampa, bisa Anda informasikan, Bang Andi? Halo, selamat malam kembali, Mas.
Baik, apakah ada informasi terkini yang bisa disampaikan, khususnya situasi terkini di Bendungan Katulampa, situasi seperti apa, Mas Andi? Malam ini tepatnya jam 24.00 masih bertahan pada level 100 cm, kategori masih siaga 3, debitnya masih bertahan 138, masih 138 meter kubik per detik, masih kategori siaga 3. Tetap kita standby, cuaca masih mendung merata dari puncak sampai Katulampa. Kalau situasinya dari setidaknya siang tadi, Mas Andi, hingga malam ini apakah cenderung sama atau ada perubahan yang cukup signifikan mengenai ketinggian air ini, Mas Andi? Ya, ada kenaikan cukup signifikan, mulai puncaknya hujan dari jam 16 terus-terusan hujan, kita monitor di puncak hujan, dan termonitor jam 17:10, debit air langsung dari siaga 4 ke siaga 3, 120 cm, dan puncaknya tepat jam 18:20 ada kenaikan langsung ke puncak 150 cm. Debit paling tinggi itu 27 meter kubik pada malam ini, paling tinggi siaga 3. Kalau berkaca misalnya kejadian sebelumnya begitu ya, mungkin Anda punya contoh, Mas Andi, sehingga bisa ada imbauan, mungkin informasi di titik mana misalnya masyarakat harus sudah mulai mengevakuasi diri. Artinya ini sudah tanda-tanda yang harus segera untuk meninggalkan lokasi yang berpotensi banjir lagi, Mas Andi. Ya, Kampung Melayu, Bidara Cina, Manggarai, kita sudah koordinasi dengan BPBD Dinas terkait, dan BPBD Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan DKI Jakarta. Kita harapkan warga yang dilintasi Ciliwung tetap waspada dan siaga. Menjelang pagi atau subuh mungkin kemungkinan debit yang tadi puncaknya 150 cm akan tiba di kawasan Jakarta. Demikian, Mas. Oke, andaikan misalkan hingga esok hari misalnya intensitas hujan masih cukup tinggi, apa yang biasanya koordinasi yang dilakukan, situasi sendiri di Katulampa bisa Anda gambarkan, Mas Andi? Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan kembali di kawasan hulu atau puncak, notabene 13 anak sungai yang masuk ke Katulampa, yang kita monitor. Hujan di Kota Bogor dan Depok pengaruh penambahan debit ke arah hilir atau kawasan Jakarta, hujan lokal pun demikian, dan mudah-mudahan tidak laut pasang. Kalau laut pasang ini akan menjadi genangan-genangan di kawasan Jakarta, ini yang kita tidak inginkan. Oke, kalau kita bicara interval waktu berpindah dari siaga 4 ke siaga 3, jangka waktunya berapa lama? Apakah ini cenderung lebih cepat dari biasanya atau memang kondisinya memang seperti tahun-tahun sebelumnya atau kejadian sebelumnya? Ya, kalau interval waktu masih tetap bertahan seperti tahun kemarin, tidak terlalu cepat tapi masih bertahan. Dari 120 ke 140 bertahan karena hujan merata di kawasan puncak, dan turunnya pun masih tetap cukup lama, masih bertahan, masih siaga 3 sampai jam 24.00 ini. Kalau kita bicara dari Katulampa, ini kan berarti juga aliran airnya ke Jakarta. Apa kendalanya? Apakah memang curah hujan yang dengan intensitas yang tinggi saja itu sudah cukup untuk berdampak banjir ke wilayah lain, atau ada kendala-kendala atau sebab-sebab lainnya, Mas Andi? Ya, kebetulan kendala yang utama curah hujan yang merata. Curah hujan yang merata di kawasan Bogor, Depok, dan Jakarta. Barangkali hujan lokal di Jakarta dan keadaan laut pasang ini yang menjadi khawatir kami. Makanya kami koordinasi terus 24 jam laporkan ke UPTD Ciliwung Cisadane, Dinas SDA Jawa Barat, koordinasi dengan dinas terkait di Kota Bogor, Depok, dan Jakarta, dilanjutkan ke BBWS Ciliwung Cisadane untuk siaga warga yang dihilir, terutama warga Jakarta. Oke, kalau misalnya bicara dengan kondisi saat ini, Mas Andi, kemudian ada contoh kasusnya di kasus atau peristiwa sebelumnya, sebetulnya titik-titik, kita bicara dekat saja dulu Bogor. Mana kira-kira titik yang paling terdampak dari misalnya ketinggian Katulampa yang sudah di level siaga ini? Ya, biasanya kalau Kota Bogor yang terutama di kawasan Kedung Halang, kita sudah koordinasi dengan Pemda Kota Bogor, Kedung Halang, Kampung Bebek, beberapa relawan tadi disampaikan siaga di Kampung Bebek. Baru kita ke kawasan Depok, nanti langsung ke kawasan Manggarai. Kawasan seluruh kawasan di Manggarai kita tetap siaga dan waspada. Yang kita khawatirkan hujan merata itu, Mas. Oke, kekhawatiran hujan merata artinya aliran air atau potensi banjirnya cukup
tinggi kah atau bagaimana? Ada situasi yang berbeda? Situasi yang berbeda yang kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi hujan di jalan antara Bogor Kota dan Depok. Kampung Melayu bendera Cina itu tetap harus waspada dan siaga. Yang kita khawatirkan di perjalanan ada hujan kawasan Kota Bogor dan Depok. Oke, kalau misalnya kita lihat saat ini kan update pukul 17.40. Jika itu informasi yang kami terima, update berkala yang dilakukan oleh dari Bendungan Katulampa sendiri biasanya akan diupdate setiap berapa lama? Atau sistemnya seperti apa? Bisa Anda jelaskan, Mas Andi? Setiap ada kenaikan, insidentil kenaikan kita sampaikan warning dengan dinas terkait, SDA DKI Jakarta dan BBWS kita sampaikan. Apabila ada penurunan kita sampaikan. Di tiap jam kita monitor. Selama 24 jam kami dan teman-teman di Satpol Ciliwung di Bendungan Katulampa tetap standby. Dalam ketinggian berapa bisa dikatakan atau penurunan berapa senti misalkan sampai statusnya siaganya bisa turun gitu, Mas Andi? 80 udah merupakan siaga 4, masih siaga 4. 80 udah siaga 4, tetapi mudah-mudahan tidak ada hujan di kawasan hilir. Oke, baik. Untuk kawasan-kawasan misalnya berapa lama dari misalkan tidak terjadi hujan begitu ya, kemudian penurunan air itu akan lebih cepat atau seperti apa sebetulnya? Kalau tidak ada hujan, air di kawasan hulu kemungkinan akan lebih menurun lebih cepat dan kita koordinasi ke kawasan hilir. Perjalanan dari Katulampa ke Jakarta biasanya 8 sampai 10 bahkan 12 jam. Mudah-mudahan tidak ada hujan di kawasan Bogor Kota dan Depok dan kawasan Jakarta sendiri. Secara kondisi yang Anda lihat ini lebih bisa dikatakan lebih mengkhawatirkan, lebih parah atau cenderung sama sebetulnya kejadian yang sama untuk banjir tahun-tahun sebelumnya. Sepengamatan Anda seperti apa, Mas Andi? Pengamatan kami tahun ini belum begitu mengkhawatirkan seperti tahun kemarin. Mudah-mudahan tidak terjadi sampai siaga 1 atau level merah dikarenakan hujan yang merata di kawasan puncak. Kalau hujan di kawasan Katulampa dan Kota Bogor itu tidak pengaruh untuk tinggi air Katulampa, tetapi nanti termonitor di kawasan Depok dan Manggarai. Itu siaga untuk di kawasan hilir. Sementara ini pantauan kami hujan di kawasan puncak atau hulu. Oke, jadi itu bagaimana tergantung kondisi hujannya juga yang pasti mungkin bisa Anda sampaikan kembali agar masyarakat yang menyaksikan info dari Anda, Mas Andi, saat ini bahwa memang pihak Katulampa pun akan siaga terus ya untuk berkoordinasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin bisa disampaikan kembali. Ya, kami akan tetap monitor, koordinasi dengan BMKG selama 24 jam untuk monitor 13 anak sungai yang ada di kawasan Cisarua, Megamendung, dan Ciawi. Kita koordinasi dengan dinas terkait, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Depok. Kita lanjutkan dengan dinas SDA DKI dan BBWS. Untuk pelaporan kita 24 jam ke dinas SDA Jawa Barat. Demikian, Mas. Baik, Mas Andi Sudirman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama kami di Breaking News. Selamat bertugas kembali dan salam sehat selalu.